Baik, perkenalkan nama saya Nur Pantoro dengan NIM 19040213 dari Teknik Elektro Usul. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu dari batu induk dan pelat mesin. Materi saya itu tentang konduktor. Jadi kita mulai dari yang pertama itu bahan dan jenis konduktor. Bahan konduktor yang paling umum digunakan itu tembaga dan aluminium. Baru dari jadi isolasi yang digunakan itu pada tembaga dan aluminium, konduktor terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu konduktor atau kawat ranjang. Lalu yang kedua konduktor berisolasi atau kabel. Untuk konduktor atau kawat ranjang itu digunakan untuk yang pertama menyalurkan energi listrik dari satu batu induk ke gardu induk lainnya. Lalu yang kedua menyalurkan energi listrik dari gardu induk setelah distribusi. Dan yang ketiga membagi penyaluran daya pada gardu induk dan panel. Kabel tegangan tinggi itu digunakan pada jaringan distribusi, terutama itu kawasan perkotaan yang penduduknya sangat rapat. Kabel tegangan tinggi digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari generator ke trafo daya. Sedangkan pada gardu induk digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari trafo daya ke panel kontrol. Dan dari panel kontrol ke jaringan distribusi antar negara. Yang kedua itu kawat ranjang. Konduktor atau kawat ranjang pada umumnya terbuat dari bahan tembaga, aluminium, dan aluminium campuran. Khususnya untuk transmisi, umumnya digunakan all aluminium conductor atau AAC. Lalu yang kedua all aluminium alloy conductor atau AAAC. Lalu aluminium conductor steel reinforced atau ACSR. Dan aluminium conductor alloy reinforced atau ACAR. Kita bisa di sini ada gambar, empat gambar. Yang gambar A ini konduktor batang, ya bentuknya seperti batang. Lalu yang kedua itu kawat pilin, seperti buat batang. Ya. Lalu yang C itu konduktor rongga. Soalnya ada rongga di tengah itu jadi proses setelah. Lalu yang keempat itu ada konduktor bekas, seperti konduktor bekas. Konduktor batang kan biasanya digunakan pada panel daya. Kawat pilin digunakan untuk jaringan distribusi dan transmisi. Sedangkan konduktor berongga dan konduktor bekas digunakan pada tersebut tegangan tinggi. Konduktor berongga juga digunakan pada kabel yang memiliki arus besar. Jika suatu konduktor ketegangan dan arus sekitar konduktor akan timbul medan elektrik dan medan elektrik tinggi terjadi pada permukaan konduktor. Kuat medan elektrik tersebut bergantung kepada diameter dan keseluruhan permukaan konduktor. Kuat medan elektrik pada permukaan konduktor akan semakin besar jika diameter konduktor semakin kecil. Kuat medan elektrik pada permukaan konduktor juga semakin besar jika permukaannya kasar. Jika kuat medan elektrik di permukaan tersebut melebihi kekuatan elektrik udara atau media di sekitarnya, maka pada udara atau media yang bersentuhan dengan permukaan konduktor akan terjadi peristiwa pelepasan muatan yang disebut corona. Corona yang terjadi pada proses tegangan tinggi menyebabkan rugi daya dan gangguan komunikasi. Untuk mencegah corona, maka kuat medan elektrik di permukaan harus dikurangi dan kecil dari kekuatan udara dan media di sekitarnya. Sini kita bisa lihat gambar pelapang kabel. Di sini ada isolasi. Lalu yang kita bisa lihat seperti gambar ini inti dan atau konduktor. Lalu di tengah ini ada pengisi. Lalu di luar ini ada isolasi semikat. Dan di sini ada logam pembalut untuk melapisi inti ini semua. Lalu di samping di luar dari logam pembalut ada bantalan. Dan di luar ada logam pelindung. Lalu di luar ada selebihnya. Pada gambar tadi terdapat bagian utama dari suatu kabel, yaitu inti ataupun konduktor. Bahan isolasi, bahan pengisi, dan bahan pengikat, bahan pelindung, hubungan mekanik, dan selubung pelindung luar. Semua bahan tersebut harus membentuk suatu konstruksi yang membuat kabel menjadi fleksibel dan tetap memiliki kekuatan mekanis yang memadai. Kabel tegangan tinggi pada umumnya berinti tunggal dan berinti tiga. Bahannya terbuat dari pilihan serat tembaga atau aluminium. Bentuk penampangnya tidak berupa lingkaran, tetapi dibuat berbentuk sektoral, dengan diameter luar yang tetap diperoleh luas penampang inti yang lebih besar, atau dengan luas penampang inti yang tetap diperoleh diameter luar yang lebih kecil, sehingga ongkos pembuatannya lebih murah. Inti dibungkus dengan bahan isolasi utama yang sifat mekanisnya fleksibel, sehingga mudah digelar, dan perubahan kekuatan mekanisnya itu tidak signifikan jika temperatur berubah dari temperatur kamar sampai temperatur operasi. Sifat termal inti kabel itu yang utama memiliki ketahanan termal yang tinggi, yang kedua koefisien mulai panas rendah, yang ketiga daya hantar panas tinggi, dan keempat tidak mudah terbakar. Sifat elektrik bahan isolasi yang utama adalah pertama memiliki kekuatan elektrik yang tinggi agar diameter luar dapat dikurangi, sehingga ongkos pembuatan kabel berkurang.
Yang kedua, resistansi isolasinya tinggi. Dan yang ketiga, rugi-rugi dielektriknya rendah. Sedangkan sifat-sifat kimia yang diinginkan adalah tidak bereaksi dengan asam dan alkali pada temperatur kerja, dan tidak menghisap air ataupun kedap air. Bahan isolasi yang digunakan antara lain minyak, polimer, dan kertas yang diimpregnasi minyak mineral. Jika bahan isolasi utama berupa bahan padat seperti polimer dan karet, maka di antara konduktor dengan isolasi utama dapat terjadi rongga. Karena permukaan konduktor yang tidak benar-benar mulus untuk mengatasi hal ini, maka di antara konduktor dengan isolasi utama dibuat lapisan tipis yang terbuat dari bahan silikon. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.